Haleluya, Shalom. Di minggu keempat bulan Januari ini kita kembali akan mempelajari kebenaran firman, dan saya percaya kita semuanya sudah siap. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur. Tetap kami katakan, waktu yang Kau beri ini adalah anugerah-Mu, karena tidak semua orang mendapat kesempatan atau mempunyai waktu untuk bisa menerima taburan benih ilahi melalui firman-Mu, dan kami mendapatkannya. Terima kasih Bapa, kami akan makan, kami terima, kami percaya benih firman itu bertumbuh dalam hidup kami dan menjadi terang yang menerangi langkah kaki kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, Lukas 3 ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Kemudian ayat yang ke-6 saya bacakan sekalian. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Wow, luar biasa. Bagaimana Tuhan itu sanggup meratakan dan meluruskan. Meratakan dan meluruskan siapa? Orang-orang berdosa. Apanya yang diratakan dan yang diluruskan? Orang-orang berdosa dari kehidupan dosanya yang mungkin sudah bertahun-tahun atau sesekali terjadi, atau bahkan sudah mengikat dia hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah, sudah memenjarakan dia. Tapi Tuhan sanggup meratakan dan meluruskan, karena hidup orang berdosa itu digambarkan seperti berleku-leku dan berliku-liku. Jadi Yesus Kristus mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Dia juga meluruskan yang bengkok, berliku-liku, dan meratakan yang berlubang-lubang. Apa maksudnya? Orang yang masih hidup dalam dosa itu kehidupannya tidak sedang berjalan di jalan yang lurus. Tapi ada banyak hal, liku-liku jalan yang ditempuh, karena mungkin hidupnya penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan akal sendiri, sehingga dia seringkali pakai akal bulus untuk menjalani kehidupan ini. Ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan di bawah tangan, dilakukan di belakang. Nah, itu membuat hidupnya berliku-liku, bahkan menjadi tidak rata, berlubang-lubang. Karena begitu banyak sebenarnya kerugian yang terjadi dalam kehidupannya ketika orang ini melakukan dosa. Bahkan lubang-lubang itu bisa terjadi dalam hatinya. Dia mengalami begitu banyak luka batin, sakit hati, goresan, dendam, amarah. Itu membuat hati, dalam tanda kurung adalah jiwa seseorang, menjadi tidak rata. Atau kesombongan, itu membuat dia juga merasa tinggi terus, tidak rata. Atau begitu minder, rendah diri, sehingga dia merasa tidak layak terus. Dia merasa malu, dia merasa tidak bisa apa-apa, dia merasa paling menderita, dia merasa paling bodoh, dia merasa paling lemah, paling tidak mampu, dan sebagainya. Nah, ini semua membuat hidup orang berdosa ini masih berliku-liku, tidak rata, dan kemudian berlubang-lubang, berlekuk-lekuk. Tapi Tuhan sanggup meluruskannya. Tinggal kita mempersilahkan kasih Tuhan
kuasanya, kekuatannya, firman-Nya, pribadi dan kuasa Roh Kudus-Nya itu bekerja di dalam diri kita. Jangan pernah kita mempunyai alasan, ya saya belum bisa meninggalkan satu kebiasaan ini walaupun tahu bahwa itu kebiasaan yang buruk. Karena memang udah bertahun-tahun saya lakukan. Oh, karena susah. No, tidak ada yang susah bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya kepadanya. Sama dengan hal yang luar biasa, kita bisa mengatakan nothing impossible untuk Tuhan dan untuk orang percaya. Sama, tidak ada yang sukar bagi Tuhan dan bagi kita orang yang percaya. Percayakan sekarang jiwamu dibersihkan, jiwamu diluruskan, kedaginganmu itu disucikan, dikuduskan. Dan sekarang rohmu dipimpin oleh Roh Kudus dan panduan hidupmu adalah firman Allah. Tinggalkan kehidupan yang berliku-liku, berkelok-kelok, dan kehidupan yang kita jalani dengan begitu banyak lubang-lubang yang kita biarkan. Bahkan kadang-kadang kita memaklumi diri sendiri, ya namanya juga hidup di dunia. Allah ingin loh, penebusan Yesus itu membuat engkau mengalami pemulihan secara total dan sempurna. Bahkan selagi engkau lahir baru, selagi engkau masih tinggal di dunia. Bukan nanti ketika sudah meninggalkan dunia baru engkau kelihatan bersih, kelihatan disempurnakan. No, dari mulai sekarang, now. Dia terus akan mendandani kita. Dia akan mempersolek kita. Dia akan mempercantik kita. Dia akan membuat kita bersinar. Dia akan membuat kita berlari di jalan yang lurus. Dia akan membuat kita sekarang menyala-nyala. Dia akan membuat kita berhasil apa yang kita kerjakan bersama dengan Dia. Dia akan membuat kita tertawa terus. Itu sebabnya Dia memberikan roh sukacita kepada kita. Dia akan membuat kita supaya tetap hidup dalam ketenangan, damai sejahteranya. Sehingga Yesus memberikan damai sejahteranya sendiri, bukan dari dunia, buat kita. Nah, mari, ini masih bulan pertama, New Year. Tapi baiklah, memasuki tahun baru ini, kita bereskan diri kita. Terobosan untuk kemalasanmu, terobosan untuk engkau bisa hidup dalam kekudusan, menjalani kehidupan dalam roh, dalam firman Tuhan, menjalani seperti apa yang dikehendaki Allah Bapa, menjalani layaknya orang yang sudah bertobat dari dosanya kepada Tuhan Yesus sebagai penebus dan juru selamat umat manusia. Mari terobosan ini kita lakukan untuk kita bisa menghasilkan buah, baik buah pertobatan, buah roh, dan buah pelayanan yang baik. Mungkin buah pertobatan, buah roh, buah pelayanan sudah kita hasilkan di tahun 2021. Tapi masih banyak buahnya kurang baik. Biar buah itu betul-betul buah yang baik. Sehingga ketika kita sekarang sudah membereskan diri sendiri, karena Tuhan mengasihi kita bukan oleh hasil usahamu dan kekuatanmu, engkau menjadi beres, tapi dengan pertolongan, kasih dan kuasa, urapan Tuhan, kita bisa dibereskan. Asal kita menyerah, asal kita welcome kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kita percaya dan kita tinggal di dalamnya. Sehingga sekarang kita juga mengalami breakthrough atau terobosan. Kita juga sekarang membereskan orang lain. Gegap gempitalah untuk melakukan breakthrough. Dan Tuhan berkata, aku yang akan melakukannya. Bukan oleh kuat dan gagahmu. Bagianmu adalah berkata dengan hati yang tulus, ya, untuk setiap firman-Mu, perintah-Mu, dan kehendak-Mu kepada saya. Maka kita selain menjadi anak-anak Allah yang clear dan bersinar, kita juga menjadikan
banyak orang lain menjadi bersih, kudus, dan bersinar. Dunia ini makin diterangi oleh orang-orang yang bersinar. Dan saya percaya kemuliaan Tuhan itu akan terjadi atas bumi ini. Katakan ya untuk setiap perkataan Allah Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semuanya dengan berlimpah-limpah. God bless you. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.